Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Resmi, Timnas Indonesia lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 usai drama Bahrain versus Arab Saudi. Ini penjelasan lengkapnya. Debut sempurna. Emil Audero buktikan diri layak jadi kiper utama Timnas Indonesia, tak gentar di hadapan 70.000 supporter. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Timnas Indonesia akhirnya menorehkan sejarah lagi. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini datang bukan hanya dari kemenangan penting atas Cina, tapi juga dari kekalahan dramatis yang dialami Bahrain dari Arab Saudi. Kombinasi dua hasil tersebut membuat Indonesia tak bisa lagi tergeser dari posisi 4 besar grup C. Semua bermula pada Kamis, 5 Juni 2025. Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta bergemuruh menyambut kemenangan krusial atas Cina. Laga ketat ini dimenangkan Indonesia dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal lahir dari titik putih, dicetak oleh pemain naturalisasi anyar, Ula Romeni, tepat di akhir babak pertama. Penalti ini diberikan usai wasit mengecek VAR dan menyatakan bahwa Ricky Kambuaya dilanggar keras di dalam kotak terlarang oleh pemain Cina. Tensi pertandingan sangat tinggi. Cina tampil ngotot dan terus menekan di babak kedua. Namun Emil Audero, yang menjalani debutnya sebagai kiper Timnas Indonesia, tampil luar biasa. Ia mencatat beberapa penyelamatan penting, termasuk satu momen krusial di awal babak kedua saat menghadang peluang emas dari dalam kotak penalti. Performanya langsung mencuri perhatian publik dan jadi bahan pujian netizen dan pengamat. Kemenangan ini sempat membuat Indonesia melesat ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 12 poin. Arab Saudi yang belum bermain tergeser ke posisi keempat. Harapan pun muncul. Bisakah Indonesia finish di 3 besar? Namun harapan itu tak bertahan lama. Beberapa jam setelah laga Indonesia selesai, Arab Saudi menjalani pertandingan tandang ke markas Bahrain. Dan hasilnya benar-benar mengecewakan bagi tuan rumah Bahrain. Arab Saudi tampil dominan dan akhirnya menang meyakinkan dengan skor 2-0. Gol-gol dicetak oleh Musab Fahd Al-Juair di babak pertama dan Abdul Rahman Alobut di babak kedua. Kekalahan ini langsung menjatuhkan Bahrain ke dasar klasemen. Dengan kemenangan tersebut, Arab Saudi merebut kembali posisi ketiga klasemen dengan 13 poin. Indonesia pun turun kembali ke urutan keempat. Namun inilah momen pentingnya. Hasil kekalahan Bahrain secara otomatis memastikan bahwa posisi Indonesia sudah tidak bisa digeser lagi. Saat ini, Indonesia memiliki 12 poin, sementara Bahrain dan Cina masing-masing hanya mengoleksi 8 poin. Dengan hanya satu pertandingan tersisa, mustahil bagi Bahrain maupun Cina mengejar ketertinggalan 4 poin dari skuad Garuda. Artinya, Indonesia dipastikan finish di 4 besar grup C. Tiket otomatis ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pun sudah dikantongi. Lalu, bagaimana posisi tim-tim lainnya di grup C? Jepang, sebagai pemuncak grup, sudah lebih dulu memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun mereka justru menelan kekalahan mengejutkan saat bertandang ke markas Australia. Gol tunggal dari pemain bertahan Socheros, Aziz Behich, di menit ke-90 membungkam Jepang dan membuat Australia kini menempati posisi kedua klasemen dengan 14 poin, unggul 1 angka dari Arab Saudi di bawahnya. Artinya, persaingan di papan atas grup masih terbuka lebar. Namun untuk Indonesia, satu hal sudah pasti, Garuda terus terbang tinggi. Tak peduli hasil pertandingan terakhir melawan Jepang pada 10 Juni mendatang, posisi Indonesia di 4 besar sudah aman. Ini pencapaian yang sangat besar, mengingat ini adalah pertama kalinya Indonesia mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dalam format baru FIFA, lolos ke putaran keempat membuat peluang menuju Piala Dunia 2026 semakin besar. Di fase berikutnya nanti, Indonesia akan bersaing di antara 18 tim tersisa dalam format yang jauh lebih menegangkan namun juga menjanjikan. Kemenangan atas Cina bukan hanya berarti 3 poin, tapi juga simbol perjuangan dan perkembangan pesat skuad Garuda. Emil Audero tampil gemilang di debutnya. Ula Romeni membuktikan kualitasnya sebagai eksekutor andal, dan Ricky Kambuaya jadi motor lini tengah yang terus berani menusuk pertahanan lawan. Tak hanya itu, pertahanan Indonesia juga tampil disiplin.
menjinakkan tekanan Cina hingga menit akhir. Kini semua mata tertuju ke laga terakhir melawan Jepang. Meski Jepang baru saja kalah, mereka tetap menjadi lawan berat. Namun karena mereka sudah lolos ke Piala Dunia, kemungkinan besar akan menurunkan skuad rotasi seperti saat menghadapi Australia. Situasi ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencuri poin atau bahkan membuat kejutan di kandang Samurai Biru. Tapi apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti, timnas Indonesia telah membuktikan diri sebagai kekuatan baru di Asia. Putaran keempat kini menanti. Peluang menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tinggal selangkah lebih dekat. Dan Garuda, perlahan tapi pasti, benar-benar mulai mengepakkan sayap ke panggung dunia. Debut sempurna. Emil Audero buktikan diri layak jadi kiper utama timnas Indonesia, tak gentar di hadapan 70.000 supporter. Emil Audero langsung menjawab semua keraguan. Dalam debut resminya bersama timnas Indonesia, kiper berdarah Italia Indonesia ini tampil solid dan berhasil membawa skuad Garuda meraih kemenangan penting atas Cina tanpa kebobolan. Dengan sorotan penuh dari lebih dari 70.000 supporter di Stadion Gelora Bung Karno, Audero menjawab tekanan besar itu dengan ketenangan luar biasa di bawah mistar. Laga yang berlangsung Kamis malam, 5 Juni 2025, menjadi penampilan pertama Emil Audero setelah resmi dinaturalisasi. Ia turun menggantikan Martin Paes yang absen karena akumulasi kartu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Emil bisa langsung tune-in dengan atmosfer panas pertandingan kualifikasi Piala Dunia? Jawabannya jelas, bisa. Bukan hal mudah melakoni debut di hadapan puluhan ribu supporter fanatik. Terlebih lagi, Audero pernah jadi sorotan karena disebut menolak panggilan timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Kala itu, ia diyakini masih berharap mendapat tempat di timnas Italia. Namun ketika harapan itu tak kunjung terwujud, Emil akhirnya menerima pinangan Indonesia, negara asal sang ayah. Meski sempat diragukan loyalitasnya, semua itu seperti lenyap saat peluit babak pertama berbunyi. Emil berdiri kokoh di bawah mistar, mengenakan jersey hijau menyala, siap membela merah putih sepenuh hati. Memang harus diakui, awal laga bukan fase yang mudah bagi Emil. Ia tampak sedikit gugup dalam 15-20 menit pertama, bahkan beberapa kali terlihat sedikit terlambat membaca arah bola saat Cina menggempur. Tapi seiring waktu, Audero mulai menemukan ritmenya. Sentuhannya menjadi lebih percaya diri, distribusi bola mulai rapi, dan koordinasi dengan lini belakang membaik. Secara statistik, mungkin penampilan Audero tampak sederhana, hanya satu penyelamatan sepanjang 90 menit. Tapi itulah yang membuatnya menonjol. Dalam situasi minim tekanan, ia tetap sigap dan fokus. Cina memang hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran dari total 5 attempts. Namun itu bukan berarti mereka tidak berbahaya. Audero dengan tenang meninju bola satu kali, mencatat 32 sentuhan, memiliki akurasi umpan sebesar 60%, dan 2 kali menangkap bola dalam duel udara dengan sempurna. Tak ada momen blunder, tak ada momen panik. Yang ada hanyalah ketenangan ala kiper seri B Italia yang tahu cara menjaga level fokusnya di laga besar. Tentu saja performa Audero juga didukung lini pertahanan solid di depan. Tapi perannya sebagai pemimpin di belakang sangat terasa. Ia beberapa kali terlihat memberi instruksi kepada Rizky Ridho dan Jaya Itzes, serta aktif menjaga posisi garis pertahanan tetap stabil. Dan yang lebih menyenangkan lagi bagi pendukung Indonesia, kemenangan ini datang di momen krusial. Gol sematawayang yang dicetak Ula Romeni dari titik penalti di menit akhir babak pertama, memastikan Indonesia meraih 3 poin berharga dan menjaga asa untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai laga, banyak pujian mengalir untuk Emil Audero. Di media sosial, netizen langsung membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat. Banyak yang menyebut debut Emil sebagai debut yang kalem tapi efektif. Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Indonesia kini punya 2 kiper top dengan kualitas Eropa, Martin Paes dan Emil Audero. Namun, apakah Emil Audero akan langsung jadi kiper utama di laga selanjutnya? Itu masih tanda tanya. Persaingan dengan Paes jelas akan ketat. Keduanya punya pengalaman internasional dan kualitas yang seimbang. Tapi satu hal yang pasti, Emil sudah membuktikan bahwa pemberian paspor hijau kepadanya bukan keputusan keliru. Dia layak berada di skuad ini, dan dia pantas diberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan seterusnya. Debut Emil Audero ini mungkin tidak dipenuhi penyelamatan akrobatik atau momen dramatis.
Tapi justru dari ketenangan dan efisiensi itulah kualitasnya terlihat. Ia tidak butuh banyak aksi untuk membuat pernyataan. 1 clean sheet di laga penting, 1 kemenangan untuk Indonesia, dan 1 langkah lebih dekat ke Piala Dunia. Kini publik hanya bisa menunggu apakah Emil akan kembali tampil saat Indonesia menghadapi Jepang di laga pamungkas. Tapi seandainya ia kembali dipercaya, semua pasti akan menantikan penampilan berikutnya dengan harapan tinggi. Karena jika debutnya sebaik ini, siapa tahu, Emil Audero bisa jadi kiper utama Indonesia hingga ke panggung Piala Dunia 2026 nanti. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.